Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustaz Ferry di channel SD Muhati. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran, kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Semoga dengan doa ini kalian diberikan oleh Allah. Oke, anak-anak di tujuan pembelajaran di PP3 ini yang pertama bisa dilihat sendiri ya, mampu identifikasi kesan pokok dan mendukung, dan juga nanti kita akan belajar tentang sifat. Oke, kita akan belajar dulu. Gitu ya anak-anak ya. Seru ya. Kalian bisa nggak tuh seperti itu? Kalau di olahraga namanya lompat tinggi ya, lompat tinggi namanya. Namanya tradisi Paumbo Batu berasal dari suku Nias. Suku Nias berasal dari Pulau Nias yang terletak di sebelah barat Pulau Sumatera. Lompat batu atau yang dikenal dengan Paumbo Batu merupakan ciri khas dari masyarakat Nias. Tadi ya, Paumbo Batu namanya. Tradisi melompati batu dilakukan oleh kaum lelaki, khususnya pemuda. Mereka harus melompati susunan batu setinggi 2 meter dengan ketebalan 40 cm. Tradisi ini bertujuan untuk menunjukkan kekuatan dan ketangkasan para pemuda yang melakukannya. Seseorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap hebat, kuat, baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat. Nah, dari tradisi tadi, paragraf yang pertama, gagasan pokoknya adalah tradisi Paumbo Batu dari Sulawesi. Kemudian paragraf kedua, paragraf pertama, gagasan pendukungnya seperti itu ya, bisa dibaca ya. Suku Nias berasal dari Pulau Nias. Nah, seperti itu, bisa dibaca sendiri. Nah, sekarang diskusikan dengan temanmu gagasan-gagasan yang telah kamu hasilkan tadi. Dengarkan lagi cerita selanjutnya dari gurumu, lakukan hal yang sama dengan mengisi diagram setelahnya. Nah, seperti ini, kalian tidak usah menulis, tapi ini sudah usah tuliskan. Tradisi melompati batu. Paragraf kedua ya. Ini paragraf kedua, gagasan pendukungnya seperti itu. Paragraf ketiga, gagasan pokoknya seorang yang berhasil melakukan tradisi ini dianggap sebagai orang yang kuat. Gagasan pendukungnya adalah baik bagi dirinya maupun keluarga dan masyarakat. Nah, itu tadi tentang gagasan pokok dan pendukung dari Paumbo ya. Setelah kamu mengenal tradisi Paumbo Batu, sekarang saatnya kamu mengenal keunikan budaya yang ada di daerahmu. Apakah di daerahmu juga terdapat budaya yang unik? Nah, seperti ini. Contohnya ritual tiwah di Kalimantan Tengah, tradisi potong jari di Papua, gigi runcing suku Mentawai Kalimantan, kebun-kebun
Banyuwangi, dan tradisi adu petis di Sulawesi Selatan. Kalau di Jawa Tengah apa ya? Nah, nanti kalian diskusikan dan catat di buku tulis kalian. Kalau sudah dicatat, nanti dilaporkan ke wali kelas kalian masing-masing. Nah, ini tradisi memakan suku Minahasa di Sulawesi Utara. Tapwik ada di Sumatera Barat, Dukderan ada di Semarang. Dukderan. Ya. Nah, sungguh kaya budaya Indonesia. Sebagai anak Indonesia, kita harus bersyukur dengan kekayaan ini. Kita dapat mencicipi makanan beragam, permainan-permainan tradisional yang berbeda, dan tentunya mengenal kebiasaan-kebiasaan berbeda. Banyak hal yang kita bisa pelajari dari keanekaragaman itu. Ya, seperti itu. Kaya Indonesia ya berarti ya. Nah, beberapa permainan tradisional membutuhkan teriakan mainnya. Semakin banyak yang berteriak, semakin banyak pula suara yang kita dengarkan. Nah, pernahkah kamu mencoba berteriak di lapangan? Apa yang terjadi? Bandingkan juga ketika kamu berteriak di kamar mandi. Apa perbedaannya? Yang satu di lapangan, yang di dalam kamar mandi. Nah, kita bisa menemui gendang di banyak wilayah ya anak-anak ya. Pernahkah kamu memperhatikan bagaimana bunyi pada gendang? Gendang dapat berbunyi jika kulit gendang dipukul. Saat dipukul, kulit gendang bergetar. Getaran ini menghasilkan bunyi. Bunyi itu tersebut masuk ke sebuah rongga dalamnya yang terdapat di bawah kulit. Untuk rongga mengaruhi bunyi yang dihasilkan. Makin kecil dan panjang rongga pada gendang, makin nyaring bunyi yang dihasilkan. Bacalah teks tentang pemantulan dan penyerapan bunyi. Kalian paham? Nih, pemantulan dan penyerapan bunyi. Bunyi dapat dipantulkan dan diserap. Pemantulan bunyi sekarang yang pertama. Sebuah kelereng yang kita lempar ke dinding yang keras akan mengalami pemantulan. Sedemikian juga dengan bunyi. Bunyi juga dapat memantul jika dalam perapatannya dihalangi oleh benda yang bermuatan keras seperti kayu, kaca, dinding, atau besi. Nah, bunyi yang terkena itu akan dipantulkan. Sekarang penyerapan bunyi. Bunyi juga dapat diserap loh. Benda-benda yang dapat menyerap bunyi adalah benda yang permukaannya lunak. Benda yang demikian disebut peredam bunyi. Misalnya karpet, goni, kertas, kain, busa, dan wol. Benda-benda tersebut dapat digunakan untuk mencegah terjadinya gaung atau kerdam. Dinding dan langit-langit gedung pertemuan, studio rekaman, dan gedung bioskop dilapisi dengan bahan-bahan tersebut supaya apa? Tidak terjadi gaung atau kerdam. Pemantulan bunyi ya, gaung ya. Macam-macam bunyi pantul sekarang. Yang pertama kita harus ketahui juga, gaung atau kerdam. Gaung atau kerdam terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya tidak jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul bersamaan dengan bunyi aslinya yang belum selesai terucapkan. Akibatnya apa? Bunyi pantul mengganggu bunyi asli sehingga suara yang terdengar tidak jelas. Seperti mengatin tembok, kemudian kamu ngomong, wah, kemudian balik lagi. Yang kedua adalah gema. Ada di gua ya. Gema terjadi karena bunyi dipantulkan oleh dinding yang jaraknya jauh dari sumber bunyi. Hal itu menyebabkan datangnya bunyi pantul setelah bunyi asli selesai terucapkan. Jadi bunyi pantul yang terdengar lengkap sesudah bunyi asli. Ingat-ingat ya, lengkap. Gema sering terjadi di gua-gua, lembah-lembah, dan bukit-bukit yang jaraknya jauh serta permukaannya keras dan rapat. Selain itu, gema juga dapat dipergunakan untuk mengukur kedalaman jurang atau gua. Itu namanya gema. Nah, bersama teman kelompokmu lakukan beberapa percobaan. Ini sudah menjadi percobaan ya. Ambil beberapa botol atau alat lainnya yang menghasilkan bunyi seperti ember, gelas, atau kaleng. Bunyikan peralatan tersebut di dalam ruangan. Dalam ruangan, tetap. Bunyikan peralatan tersebut di luar ruangan. Apa yang perbedaan, apa yang terjadi nanti? Catatlah hasilnya dan bandingkan. Nah, setelah kita melakukan percobaan, kita dapat seperti ini. Perbedaan bunyi yang terdengar akan dipengaruhi kuat lemahnya pukulan dan tempat di mana kita melakukan percobaan, yaitu di luar dan di dalam ruangan. Jika kita bunyikan botol ember dengan keras seperti dipukul, maka percobaan di dalam ruangan akan menghasilkan suara yang lebih keras daripada hasil percobaan di luar ruangan.
Seperti itu. Hal ini terjadi karena pada saat percobaan dilakukan di dalam ruangan, maka gelombang bunyi yang dihasilkan dari pukulan asli kita akan terpantul balik sebagian oleh dinding ruangan, sebagiannya lalu terdam. Sementara itu, jika percobaan dilakukan di luar ruangan, maka tidak ada dinding yang akan memantulkan suara hingga suara akan menjauh begitu saja dan kemudian hilang. Nah, jika kita membunyikan botol ember dengan pelan seperti diketuk, nah, maka tidak akan ada bedanya antara percobaan di dalam dan di luar ruangan. Hal ini jadi karena kita membunyikan alat dengan pelan, maka gelombang suara yang dihasilkan juga akan pelan juga. Sehingga bisa jadi gelombang tersebut bahkan tidak cukup kuat untuk sampai ke dinding ruangan dan dipantulkan balik. Kalaupun bisa sampai dinding ruangan, gelombang yang lemah itu mungkin akan habis teredam oleh. Dan akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa besok. Dadah.